Sahabat, selamat bertemu. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana saya menjalani pekerjaan dan membangun karir selama ini. Mungkin juga teman-teman punya pengalaman yang berbeda, tapi mungkin dari pengalaman itu ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Dari saya sendiri mengalami banyak pengalaman yang mungkin bisa saya bagi pada teman-teman. Saya memahami ada beberapa prinsip dan aspek yang perlu kita pertimbangkan untuk mendapatkan karir yang baik di dalam pekerjaan kita. Beberapa orang yang sudah beruntung berada dalam sebuah lingkungan pekerjaan tentu mendambakan pengalaman karir yang lebih baik, kesempatan yang lebih banyak, dan juga mungkin kepercayaan yang diberikan bisa lebih optimal. Untuk bisa mendapatkan itu kita butuh keterampilan, dan keterampilan itu bisa keterampilan teknis, tetapi juga ada keterampilan non teknis yang mungkin juga harus kita kuasai. Kalau saya meyakini untuk bisa mendapatkan kesuksesan dalam karir kita perlu menguasai 5 hal, sama dengan jari kita ada 5. Yang pertama, kita harus bisa dipercaya. Kemudian yang kedua, kita harus punya nilai tambah atau pembeda dari yang lain. Kemudian yang ketiga, kita harus bersikap menyenangkan. Dan yang keempat, kita perlu dikenal oleh orang yang tepat, supaya apa yang kita kerjakan nanti juga bisa ada percepatan untuk bisa mendapatkan kepercayaan. Tetapi keempatnya itu juga belum cukup kalau kita belum mendapatkan izin Tuhan. Artinya kita dilayakkan oleh Tuhan untuk mendapatkan kepercayaan tertentu. Oke, kita akan mulai untuk menguraikan beberapa hal yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, untuk bisa mendapatkan karir yang baik, kita harus masuk dalam lingkungan yang baru yang kita ikuti. Kita harus menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Kenapa kita harus menjadi pribadi yang dipercaya? Karena kepercayaan itu landasan untuk kita bisa berkontribusi lebih banyak lagi. Karena kalau tidak dipercaya, kita tidak akan diberikan kesempatan-kesempatan untuk melakukan banyak hal. Nah, untuk mendapatkan kepercayaan itu, yang perlu kita kerjakan adalah menjaga prinsip kejujuran. Kemudian kita punya komitmen untuk tempat kita kerja, kita punya konsistensi, dan kita juga bisa melakukan setiap yang diperintahkan kepada kita dengan kesungguhan. Nah, dengan kepercayaan ini nanti sedikit demi sedikit akan terbangun reputasi. Nah, reputasi itu penting untuk bisa kita memberikan jaminan kepada siapapun yang akan menjadikan kita sebagai kekuatan dalam organisasi kita untuk bisa lebih optimal. Artinya ada yang ditawarkan di situ. Nah, untuk memberikan apa yang ditawarkan kepada organisasi itu juga dibutuhkan modal yang kedua. Di antara 5 modal yang tadi saya sebutkan, modal yang kedua adalah kita harus punya nilai tambah. Apa itu nilai tambah? Nilai tambah itu artinya kalau kita menjadi yang biasa-biasa, ya kita tidak akan mendapatkan kesempatan yang berbeda. Kita akan sama rata-rata dengan yang lain. Untuk mendapat nilai tambah sebenarnya tidak sulit. Contoh yang paling sederhana, misalnya kalau orang lain itu tidak disiplin,
kita berusaha sedikit lebih disiplin, itu sudah menjadi nilai tambah. Kalau yang lain tidak profesional, kita sedikit saja lebih profesional, itu juga sudah menjadi nilai tambah. Kalau yang lain tidak suka belajar, kita suka belajar, itu menjadi nilai tambah. Kalau yang lain juga misalnya tidak rajin, kita sedikit saja lebih rajin, itu sudah menjadi nilai tambah. Kemudian kalau yang lain itu misalnya kurang bisa menghargai orang lain, menghargai orang lain itu juga sebuah bentuk dari nilai tambah. Artinya untuk mendapatkan nilai tambah atau added value itu sebenarnya tidak sulit. Tergantung kita bagaimana memaknainya supaya kita bisa menjadi pribadi yang berbeda. Ada uniqueness yang mungkin bisa kita tawarkan kepada organisasi atau kepada pimpinan kita. Tapi seringkali ketika kita sudah bisa dipercaya dan punya nilai tambah, lingkungan di dalam organisasi itu seringkali menjadi tidak kondusif. Karena disadari atau tidak disadari, lingkungan persaingan di dalam organisasi itu pasti ada. Dalam perusahaan, dalam instansi pemerintah, atau di organisasi apapun, pasti semua orang punya cita-cita untuk bisa mendapatkan kepercayaan yang lebih. Maka kita butuh modal yang ketiga. Modal yang ketiga itu adalah kita harus bersikap menyenangkan. Apa itu bersikap menyenangkan? Tentu kalau kita menjadi orang yang dipercaya dan dianggap punya nilai tambah, seringkali orang menganggap kita seolah-olah cari muka, seolah-olah senang mencari perhatian. Padahal bukan itu yang kita maksudkan. Kita benar-benar ingin memberi kontribusi kepada organisasi, kepada instansi, kepada perusahaan, agar hidup kita lebih bermakna. Nah, bersikap menyenangkan itu lebih pada bagaimana kita menata diri kita untuk bisa membangun komunikasi, membangun hubungan yang baik dengan siapapun, dan juga mungkin bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, baik teman sejawat kita yang sederajat atau yang berada di level yang di bawah kita yang kita koordinasikan, atau juga kepada pimpinan kita. Akhirnya ketika kita bisa membangun sikap yang menyenangkan, kondisi di dalam lingkungan pekerjaan kita juga pasti akan lebih kondusif. Ketika pekerjaan kita banyak yang harus kita selesaikan, dengan kondusivitas itu kita bisa meminta bantuan kepada semua pihak untuk bisa membantu memperlancar tugas-tugas kita. Dan ini pun akan mengakselerasi kepercayaan yang diberikan kita untuk menjadi lebih banyak dan juga lebih optimal. Jadi menurut saya bersikap menyenangkan itu adalah sesuatu yang penting sebagai jembatan agar kita bisa diterima oleh komunitas kita, untuk bisa lebih optimal memberi kontribusi kepada perusahaan, kepada instansi maupun kepada organisasi. Dengan sikap menyenangkan ini lingkungan kerja akan menjadi harmonis. Kita bersikap ramah kepada siapapun, kita memiliki sikap yang optimis, kita bisa menciptakan suasana yang menyenangkan, suasana penuh kegembiraan. Wajah kita selalu dihiasi dengan senyuman. Kemudian siapapun yang berada di sekitar kita merasakan ada aura positif yang dirasakan. Kita bisa berbagi nilai-nilai yang baik, selalu mendukung teman-teman kerja kita, mendukung atasan kita, atau bisa memotivasi teman-teman yang ada di bawah kita yang kita koordinasikan. Maka dengan itu akan lebih mudah kita untuk bisa mencapai tujuan. Karena sekarang zamannya zaman kolaborasi. Tidak ada satupun pekerjaan yang bisa kita selesaikan sendiri. Pasti butuh kolaborasi, butuh dukungan, butuh support dari teman-teman kita ataupun dari bagian organisasi yang lain. Dan kalau kita sudah mempunyai 3 modal ini,
seringkali kita stuck di situ. Kita sudah merasa sudah percaya, kita sudah merasa punya nilai tambah yang lebih, kita juga baik dengan semuanya, kita sikap kita juga sudah baik, tetapi nggak pernah dipromosikan, kita nggak pernah diperhitungkan, kita nggak pernah dipanggil bahkan untuk mendapatkan kepercayaan yang lebih. Maka kita butuh modal yang keempat. Menurut saya modal yang keempat itu kita perlu membangun kolaborasi, membangun hubungan, dan saya mau manggilnya sebagai dikenal oleh orang yang tepat. Kalau kita sudah optimal, sudah positif, sudah hebat, tetapi kita tidak pernah dikenal oleh orang yang tepat, kita nggak akan pernah dipromosikan, kita nggak akan pernah diberi kepercayaan lebih, bahkan kita tidak diajak untuk mengerjakan proyek-proyek yang strategis atau proyek-proyek yang mungkin sangat berpengaruh terhadap masa depan karir kita maupun masa depan organisasi, instansi atau perusahaan yang kita ikuti. Dengan mengenal orang yang tepat, itu nanti satu persatu hubungan kita akan terbuka. Untuk bisa membangun bagaimana kita dikenal orang-orang yang tepat itu, kita butuh menunjukkan bagaimana kita punya kemampuan untuk bisa memperkenalkan kemampuan kita kepada orang lain, kepada para pimpinan yang mengambil kebijakan pada organisasi, instansi atau perusahaan kita. Bagaimana caranya? Ya kita harus mampu untuk menjual diri. Bagaimana kita membangun brand image kita, sehingga kita nanti ketika ada proyek-proyek penting kita diperhitungkan untuk bergabung dalam kegiatan-kegiatan yang strategis bagi instansi, organisasi atau perusahaan yang kita ikuti. Tapi proses itu ternyata pengalaman saya tidak mudah, dan itu butuh kepekaan. Peka untuk melihat potensi, melihat peluang, untuk melihat momentum yang pas untuk bisa kita masuk pada lingkungan-lingkungan yang tepat, itu dibutuhkan dalam hal ini. Bagaimana cara kita masuk pada komunitas orang-orang yang mungkin membuat kita lebih mudah untuk dipercaya, lebih mudah untuk bisa masuk pada lingkungan orang-orang yang menentukan kebijakan di sebuah instansi. Itu kita butuh jejaring. Nah, jejaring ini harus kita bangun dengan, kalau istilah saya harus menyamakan frekuensi yang sama dengan orang-orang yang akan kita tuju untuk kita bangun jejaring itu. Salah satu yang mudah saja, kita mulai dengan melakukan riset. Kira-kira pimpinan kita, teman-teman kita, atau kolega-kolega kita, rekan bisnis kita itu kesukaannya apa. Kalau ada yang hobi olahraga, ya kita masuk untuk mencari kira-kira olahraga apa yang disukai, kita masuk bersama-sama dengan mereka. Kalau ada yang hobi misalnya mengendarai atau traveling, ya kita ikut bagaimana merasakan traveling dengan mereka. Bahkan pengalaman ketika orang ingin masuk pada sebuah komunitas tertentu, orang akan melakukan, misalnya kita ingin masuk pada sebuah komunitas elit yang mungkin selama ini tidak terjamah, ya kita bela-belain. Biasanya komunitas elit olahraganya main golf misalnya, ya kita harus belajar untuk masuk ke komunitas itu melalui masuk dalam keanggotaan mereka, dan seterusnya. Tapi bisa saja kita juga sudah bisa dipercaya, punya nilai tambah, kemudian bersikap menyenangkan, bahkan kita juga sudah dikenal oleh orang yang tepat, orang yang nantinya akan mengambil kebijakan untuk menaikkan posisi kita.
Tetapi kita kadang-kadang tidak memiliki modal yang kelima. Apa itu modal yang kelima? Yaitu kita diridhoi oleh Tuhan. Kita dilayakkan untuk mendapatkan kepercayaan. Ternyata ini juga sulit. Bagi sebagian orang sudah punya keempat modal itu, dia tidak juga masuk pada situasi yang dia inginkan. Nah, untuk sampai pada posisi ini, menurut saya kita harus melayakkan diri untuk sampai pada bagaimana semesta ini Tuhan mengizinkan kita, dan kita harus mendekatkan itu dengan apa yang selama ini menjadi keyakinan kita. Misalnya dengan rajin berdoa, kemudian melaksanakan semua nilai-nilai kebaikan, menebar kebaikan dan manfaat bagi orang lain, sehingga pada saatnya kita akan mendapatkan juga. Hukum tabur tuai itu berlaku dalam dunia ini. Siapa menabur kebaikan pasti akan menerima kebaikan. Siapa menabur badai, dia juga akan menerima badai. Nah, memperdalam untuk bagaimana kita bisa mendapatkan ridho ilahi, kemudian dilayakkan untuk mendapatkan sesuai apa yang kita harapkan, bagi saya adalah meningkatkan level spiritual kita. Hubungan spiritual kita dengan Tuhan akan menjadi faktor penentu di dalam mencapai kesuksesan yang kita inginkan. Nah, karena dengan tingkat spiritual tertentu, kematangan kita sudah akan bisa dilihat dan dipandang sebagai sebuah kepantasan untuk kita dilayakkan menerima kepercayaan demi kepercayaan dan juga tanggung jawab yang lebih besar. Jadi ada 5 hal tadi yang mungkin bisa kita pakai untuk bisa menjadikan pemicu atau akselerator bagaimana kita bisa meraih keberhasilan di dalam lingkungan pekerjaan kita, untuk memajukan organisasi, untuk dipercaya di instansi ataupun juga di perusahaan yang selama ini kita ikuti. Saya kira itu, Bapak Ibu, ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus bisa menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Yang kedua, kita harus punya nilai tambah. Yang ketiga, kita harus bersikap menyenangkan. Yang keempat, kita upayakan untuk bisa dikenal oleh orang yang tepat. Dan yang kelima, yang tidak bisa ditinggalkan, kita harus mendapatkan izin Tuhan, ridho ilahi, semesta mengizinkan. Ketika sudah kita miliki 5 modal itu, niscaya kemudahan demi kemudahan akan kita dapatkan. Semoga saudara-saudaraku semua, sahabat-sahabat sukses, bisa menerapkan itu, dan tentu bisa berbeda penerapannya masing-masing orang. Lakukan sesuai dengan keyakinan dan kemampuannya. Saya percaya dengan ketulusan dan keikhlasan kita untuk memberi kontribusi yang besar bagi masyarakat, bagi kemanusiaan, dan juga kemanfaatan membuat dunia ini lebih baik, saya yakin kita akan diberi kemudahan. Terima kasih. Salam sukses, semoga semua berbahagia. Terima kasih.